Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini dari kami kelompok 5 dari kelas 6B Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunajaya Madura akan menayangkan dan memaparkan mengenai kampanye anti korupsi. Nah, sebelumnya kita masuk pada video materi, gimana kalau kita kenalan dulu dengan siapa aja sih kelompok 5 dari kelas 6B ini. Yang pertama ada Andi Nuraini, ada Muhammad Fairozi, ada Cindy Kurnia Putri, ada M. Ilham Baihaqi, dan terakhir ada Francisca Miranti. Oke, selanjutnya yuk kita simak materi pada video kampanye anti korupsi. Check it out. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi yaitu perbuatan yang melanggar hukum serta memperkaya dirinya sendiri. Nah, korupsi sendiri dapat merugikan negara dan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Selanjutnya ada 6 jenis korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Yang kedua adalah kasus suap menyuap. Kasus suap yang memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan dengan memberi sejumlah uang. Misalnya yang sering terjadi adalah para pelanggar lalu lintas yang terkena tilang agar lolos dari hukuman. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Pelakunya adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lainnya. Misalnya menggunakan kwitansi kosong agar nominalnya dapat direkayasa untuk si pelaku. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan merupakan pihak yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Contohnya seperti pungli yang dikenakan aparat untuk tarif urusan dokumen tertentu, padahal urusan dokumen tidak dipungut biaya. Selanjutnya yang kelima adalah perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk ke dalam tindak korupsi. Sebagai contoh, memborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan antara kontraktor, tukang, dan juga pemilik toko bangunan. Selanjutnya yang terakhir adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya. Kenapa orang-orang kok korupsi? Nah, penyebabnya adalah yang pertama, tentunya ini akan dilakukan orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak, orang-orang yang berlebih-lebihan ingin menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Banyak kita ketahui orang-orang yang korupsi dihukum dengan tidak adil sebagaimana kasus yang dia lakukan. Dan yang ketiga, ini adalah agama dan etikanya minus, dalam artian kurang, mungkin dia mengerti, cuma dia kurang menanam pengetahuan agama-agamanya untuk tidak korupsi, dan secara etika dia juga tidak melakukan itu. Jadi penyebabnya ada 3: serakah, penegakan hukum yang tidak konsisten, agama, dan etikanya minus. Apa dampak korupsi itu? 1. Menurunnya jumlah perekonomian yang ada di Indonesia. 2. Membuat kemiskinan di Indonesia semakin tinggi. 3. Membuat investasi yang ada di Indonesia itu semakin anjlok. 4. Membuat pendapatan yang ada di Indonesia itu tidak Oke, bagaimana ya Indonesia kira-kira jika tanpa adanya korupsi? Tentunya yang pertama, sarana dan prasarananya semakin lengkap. Kedua, rakyat menjadi makmur dan tanpa adanya kemiskinan. Yang ketiga, pastinya keamanan semakin terjamin. Ada sebuah quotes yaitu, korupsi mematikan nurani dan merugikan negara pastinya. Setelah mempelajari materi, maka kita harus lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan
Say no to korupsi. Bebaskan Indonesia dari tikus-tikus nakal. Oke, sekian video pemaparan anti kampanye dari teman-teman kelompok 5. Semoga bermanfaat. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.